Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan seluruh umat Kristen dimanapun saudara berada. Berjumpa dengan kami kembali Mimbar Kristen Kementerian Agama, edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 bersama Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Dan saat ini kami berada di Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Saksikan dan ikutilah. Salam,
Ibu, Bapak, Saudara, umat Kristiani dimanapun ada dan berada, saat ini kita hendak mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan nanti yang menjadi dasar khotbah dari Roma 8 ayat 18 hingga 28, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau hendak mendengar suara Tuhan dan merenungkannya. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami mengerti dengan baik dan benar, dan dapat pula kami melaksanakan firman-Mu. Diberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengar firman Tuhan ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18 hingga 28 yang akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi di dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima kuasa sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sampai menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tema khotbah yang akan saya sampaikan ini adalah bertekun masa penantian. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada, tidak ada seorang pun manusia yang bebas dari persoalan, yang bebas dari penderitaan. Susah dan senang, sakit dan sehat itu adalah bagian dari hidup manusia. Saudaraku yang saya kasih, diberkati oleh Tuhan, khususnya saat ini dalam konteks pandemi COVID-19, tidak ada negara, tidak ada manusia yang mampu dan sanggup melawan dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semua kita, orang percaya, tidak percaya, dan semua orang pasti mengalaminya. Saudaraku yang saya kasih dan diberkati Tuhan, demikian juga Paulus menyampaikan hal yang sama kepada jemaat di Roma. Mereka mengalami banyak penderitaan,
banyak tekanan-tekanan, dan banyak kesulitan-kesulitan kehidupan yang harus mereka alami. Karena itu Paulus memberikan penguatan, nasihat, dan bimbingan untuk mereka. Pengharapan anak-anak Allah. Walaupun kita menghadapi kesulitan, kita sebagai anak-anak Allah ada pengharapan. Kita yakin bahwa penderitaan dan kesulitan hidup itu pada saatnya nanti akan berlalu. Dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu Paulus memberikan pengajaran kepada seluruh umat percaya dan orang percaya dimanapun ada dan berada. Semua orang pasti pernah mengalami itu dari zaman ke zaman, termasuk kita saat ini. Tetapi bedanya adalah ada yang tidak berpengharapan, putus asa, mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan teman, menyalahkan gereja, dan menyalahkan Tuhan. Tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan hal demikian. Kita berpengharapan bahwa ada Allah bersama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pengharapan ini penting, sehingga kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu berputus asa, tapi kita terus menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu menanti memang membosankan. Menanti adalah pekerjaan yang tidak mengenakan. Tetapi bagi orang percaya, menanti bersama dengan Tuhan itu sangat menyenangkan. Karena ada Tuhan bersama dengan kita, melindungi kita. Ada Roh Allah yang membantu kita. Bagaimana kita harus berdoa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Karena itu Tuhan mengajarkan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita menyampaikan permohonan kita, doa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Saudaraku yang saya kasih, ini sangat penting. Kita tidak seorang diri di dalam dunia yang fana ini. Ada Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Pada masa pandemi COVID-19 ini, ada pemerintah, ada tim gugus protokol kesehatan, ada banyak pihak yang terlibat, termasuk kita dalam gereja ini. Hamba-hamba Tuhan mendoakan dan melakukan berbagai pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ada satu yang sangat penting, sangat besar bagi kita. Janji Tuhan bagi kita. Kita tahu sekarang Allah bekerja di dalam segala sesuatu bersama dengan kita. Termasuk suasana COVID-19 ini yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita dimanapun kita ada dan berada. Saudaraku, karena itu kita tidak boleh hanya mengandalkan manusia. Kita memang berusaha, para dokter, juru rawat, para medis, dan banyak pihak yang terkait menolong, membantu kita untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi tidak cukup. Tidak cukup kita sebagai manusia. Karena virus ini tidak kelihatan, tidak nampak, kita tidak tahu, tidak melihat makhluknya. Karena itu tidak kuat kita hanya sebagai kekuatan manusia. Tapi ada Tuhan bersama dengan kita. Karena itu yang penting saudara-saudaraku. Karena itu Yeremia 17 ayat 5 mengatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kita justru dalam konteks yang sulit seperti ini semakin dekat dengan Tuhan, semakin berseru kepadanya, semakin kita mengandalkan Dia dengan sesungguhnya. Karena hanya Tuhanlah yang mampu dan dapat mengalahkan segala macam sakit penyakit ini. Kita hanya berusaha tapi tetaplah terbatas. Tapi justru sebaliknya juga janji Tuhan kepada orang percaya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudaraku, usaha dan pekerjaan kita yang Tuhan ada di dalamnya, maka kita diberkati oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Jemaat yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu
kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, membantu pemerintah, membantu pihak-pihak terkait dalam menghadapi musuh bersama pandemi COVID-19 ini. Ada Tuhan selalu menyertai kita. Dan ini pengharapan gereja, ini pengharapan kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itulah yang membuat kita menjadi kuat, menjadi berpengharapan dimanapun kita ada dan berada. Dan Allah sanggup melawan COVID-19 ini. Allah sanggup mengalahkan COVID-19 ini. Allah sanggup melindungi kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Karena itu kita berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan jajarannya, pemerintah pusat, provinsi, kota, kabupaten, bersama-sama dengan rakyat, bersatu padu. Bahkan mitra-mitra kita dalam dan luar negeri juga bersama-sama dengan kita menghadapi COVID-19 ini. Karena itu kita sebagai orang percaya selalu berpengharapan, tidak bersungut-sungut, tidak mempersoalkan masalah, tidak menyalahkan banyak pihak. Karena kenyataan penderitaan di dalam dunia ini memang harus terjadi demikian. Itu yang dikatakan oleh Paulus pada ayat ke-18, pada pasal 8 ini. Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, berarti memang penderitaan itu memang harus ada dan ada. Dan justru di dalam penderitaan itu kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan nampak. Kuasa Tuhan itu terasa oleh kita karena Dia melampaui dari segala penderitaan dan persoalan hidup itu. Inilah menjadi kekuatan bagi kita semua. Bagian dari refleksi firman Tuhan pada saat ini bagi kita semua, yang pertama, kita hidup harus sesuai dengan rencana Allah. Allah telah punya rencana bagi hidup kita. Kita harus berada di dalam rencananya. Jangan kita memaksakan rencana kita dan kehendak kita. Rencana dan kehendak kita harus sesuai, harus sejalan dengan kehendak Allah. Itu yang pertama yang dapat kita ambil dan petik dari nas ini. Yang kedua, Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yang artinya Dia tidak menjanjikan sesuatu semuanya baik-baik saja, mulus-mulus saja. Justru datang kebaikan, penderitaan yang baik dan tidak baik itu datang. Tapi kita mensyukuri ada rencana dan maksud Allah di dalamnya. Kita menyerahkan hidup kita siang dan malam ke dalam tangannya. Karena Yeremia 29 ayat 11 juga mengatakan, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap orang. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat atau merancangkan yang jahat bagi setiap orang. Dia merancangkan rancangan yang indah dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Yang berikutnya yang mau kita ambil dan petik dari nas ini adalah kehendak tertinggi dari Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik bagi anak-anak yang telah dipilihnya. Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Walaupun secara kedagingan, secara keduniawian kita kadang-kadang sulit kita mengerti kehendak dan rencana Allah bagi hidup kita. Tetapi rencana Allah itu adalah rencana yang indah bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Paulus juga mengajarkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk bersyukur. Bukan hanya bersyukur dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tidak. Bersyukurlah dalam segala hal, artinya ini dalam keadaan baik dan tidak baik kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena segala hal yang terjadi itulah justru iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Tuhan menyatakan kasih dan kesetiaannya bagi kita semua. Karena itu saya selaku pimpinan Gereja Kalimantan Evangelis mengajak kita semua, mengajak umat Kristiani dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan, mari kita saling tolong menolong, mari kita saling berbagi, mari kita membantu pemerintah agar COVID-19 ini bisa berlalu dan kita kembali kehidupan normal lagi sebagaimana sebelum adanya COVID ini.
Tuhan memberkati kita semua. Salam. Bapa yang baik dan penuh kasih, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada kata yang sempurna yang dapat dituturkan untuk menggambarkan rasa sukacita kami atas kesempatan hidup yang diberikan. Terbitnya fajar pagi hari ini menjadi pertanda, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Dan bersamanya kami bersyukur karena pengharapan kami dibangkitkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan di hari ini. Menjadi pelita dan terang bagi jalan kami di tengah gelap dan pekatnya dunia yang menakutkan. Terima kasih ya Tuhan, karenanya kami mohon, tiliklah kiranya bangsa kami dan berikan kasih karunia bagi bangsa Indonesia dan damai sejahtera serta anugerah bagi seluruh bangsa di dunia. Teristimewa kami mohon anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Pemimpin kepada pemerintah negara Republik Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan di negeri ini, para gubernur, wali kota, bupati, pemerintahan kecamatan, kelurahan, dan desa. Kiranya dengan anugerah-Mu, mereka dapat mengayomi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia Raya dalam visi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang. Kami juga bersyukur serta menyerahkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, baik yang ada di pusat dan seluruh jajaran dinas Bimas Kristen yang ada di provinsi, kota, dan kabupaten, dan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara khusus menyerahkan hamba-Mu dan memohon pimpinan Tuhan bagi Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi MSI. Dengarkanlah doa kami Bapak. Pimpin kami dalam firman kebenaran serta beri kami roh takut akan Allah dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau telah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Saudara-saudari kekasihku seiman di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin. Pelaksanaan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Kami atas nama tim Mimbar Kristen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Wardinan S. Lidim MTH, Ketua Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, serta dua syafaat oleh Pendeta Dein Narang STH. Puji-pujian dari Gereja GKE Epata Banjarmasin, serta rekan-rekan kami dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga pelayanan pada hari ini menjadi berkat bagi saudara. Pada masa pandemi COVID-19 ini tetap kami memohon dan meminta kepada kita sekalian dan umat Kristen, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dimanapun saudara berada. Dan menjaga jarak dengan orang lain, serta selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nantikan Mimbar Kristen Kementerian Agama edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, serta tetap kunjungi website kami, Instagram kami, YouTube kami. Subscribe dan juga komentar saudara menjadikan kami tetap bersemangat melayani saudara di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati.